Kalau kami dulu di waktu kami kecil banyak contoh kemusyrikan. Yang terang-terangan itu satu perbuatan musyrik, Pak. Daerah kami dulu masih ada sebagian wilayah kalau musim bulan Suro itu mereka sedekah laut. Kami Pati, Pak, Juwana. Juwana sebelah utara itu kalau bulan Suro mereka ngelarung. Kerbau bukan sapi, kerbau itu dipotong, Pak, kepalanya kemudian ditaruh nampan yang besar begitu, dikasih bunga terus dilarung, dilepaskan ke tengah laut. Itu satu syirik, kedua tabdzir. Kepala sapi itu kalau digulai, Pak, dicuacah, dikelotokin, lu itu lama juga keceknya terang awak itu, Pak. Malah dilarung. Katanya ditanya siapa yang mau makan sapi itu? Kaki danyang, nini danyang. Ini pelet, mak lampir, grandong yang tengah laut itu makan semua itu nanti, Pak. Itu keyakinan yang batal, za'mun batil. Ini salah satu contoh kemusyrikan yang nyata, yang sharih, Pak. Dan ada kemusyrikan yang terselubung, asyirkul khafiyyu. Nah, tapi pada intinya semua bentuk perkara musyrik ini madzmun, Pak. Mazmumatun inda syar'i, tercela daripada sisi syariat Islam. Nabi tidak ridho melihat umatnya ini jatuh dalam kemusyrikan. Maka Nabi 13 tahun tungkuh lumus membentengi umat. Gorsul ummah, menanamkan al-i'tiqad al-jazim, kekuatan i'tiqad, keyakinan yang begitu kuat supaya apa? Kita bisa memiliki kekuatan al-himayah, protektif, preventif atas diri dan keluarga supaya bisa menjauhkan daripada semua bentuk daripada kemusyrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina nikmatan katsirah wa khasatan ni'matal imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ikhwatul imani jama'atu salati subuhi sadatuna al-a'izza asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh tentunya kembali yang besar kami takkanlah menghimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan nama. Wa amma maudu'ul bahsi, kaji topik tema kita pada pagi hari ini adalah situna afatin wa adrarin minasyirki au afatus syirki fi hayatil mu'minina atau fi hayatil insani, yaitu 60 kerusakan, 60 perkara keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jatuh dalam kemusyrikan. Atau min ahammiyatil ibtiadi an jami'i syirki, yaitu ianya pentingnya setiap orang beriman untuk memiliki kekuatan al-ibti'ad, untuk menjauhkan diri, keluarga daripada mana?
an jami'i syirki, dari semua bentuk perkara yang masuk kategori kemusyrikan. Shaghiron kana au kabiron, baik itu kemusyrikan dalam sekup yang kecil, syirkul asghar, ataukah ianya kemusyrikan yang dalam konteks asyirkul akbar, syirik yang besar, Pak. Ketika kita melihat sejarah, Pak, ba'dan nubuwah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'an nasa ila tauhidillahi wa tarki syirki. Setelah kenabian itu resmi diangkatnya Nabi menjadi seorang nabi dan rasul, maka da'an Nabi menyeru manusia ila tauhidillahi, untuk semata mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa tarku jami'i syirki, dan meninggalkan semua bentuk kemusyrikan pada waktu itu. Dan dakwah tauhid menanamkan keyakinan supaya orang bisa meninggalkan semua bentuk kekufuran, al-kufri wa syirki. Ini Nabi menghabiskan kurang lebih 13 tahun di Mekah, Pak. Sifatu da'watin Nabi indal ahdil makiyyi, karakteristik dakwah Nabi 13 tahun itu lebih mengedepankan dakwatul imaniyah, ad-dakwah at-tauhidiyah, dakwah yang kaitannya dengan keyakinan, dakwah supaya orang itu bisa memurnikan ketaatan, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan semua al-ibtiad an ibadatil asnami wal ausan, meninggalkan semua bentuk sembahan-sembahan yang batil menurut Islam, meninggalkan berhala, menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Maka ini menghabiskan waktu 13 tahun, Pak. Sepakat para ulama. Wa amma indal ahdil maki, maka kita bicara mengenai periode Mekah, maka yang dihadapkan pada dakwah Nabi itu hanya dua kelompok, Pak. Al-kuffaru wal musyrikun. Jadi ketika bicara dakwah Nabi pertama kali, ketika ba'dan nubuwah ba'dal bi'sah, Nabi setelah diutus, maka tantangan mad'unya, sasaran dakwah Nabi di periode Mekah itu cuma dua kelompok. Alladzina yakfuruna billahi wa binabiyhi, orang-orang yang ingkar. Alladzina yajhaduna, orang-orang yang juhud. La yu'minuna billah wa la yu'minuna birasulih, orang-orang yang sedikit pun tidak punya keimanan kepada Allah, tidak yakin kepada kenabian Rasulullah. Yang kedua adalah musyrikuna, alladzina yusyrikuna billahi, orang-orang yang menyekutukan Allah. Lamma su'ila an rabbihim, orang-orang musyrik ini kalau ditanya man rabbukum, siapa Tuhan kalian, faqalu Allah, mereka menjawab Allah, Pak. Allahu ilahuna, Allah itu Tuhan kami. Walakinnahum yaj'aluna lillahi andada, akan tetapi orang-orang musyrikin Mekah ini di satu sisi lain mereka meyakini adanya Tuhan soni'u hadal alam, pencipta alam ini, tetapi di satu sisi lain karakteristik mereka menjadikan bagi Allah itu nidda, tandingan-tandingan dalam ketika melakukan ketaatan dan sembahan-sembahan, Pak. Nah, mereka inilah yang kemudian dihukumi musyrik. Asroka yusriku al-isrok. Dan begitu banyak kasratul mawadi', begitu banyak Bapak Ibu yang mulia, Allah mengancam mereka dalam ayat Al-Quran begitu banyak. Fi ba'di mawadhi'a, dari berbagai tempat ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak Allah mengulang-ulang ancaman takhdir terhadap pelaku syirik kepadanya ini, Pak. Nah, datang ulama
kal Imami Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ka Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wa ghairihi min ulama'ina hatta min ta'ifatin minas salafi, ulama-ulama dari kalangan generasi salaf, minal mutaqaddimina hatta al mutaakhirin, dari pendahulu para ulama sampai ulama mutaakhir. Mereka sepakat bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang merusak. Sababul halak, sababul doror, sababul fasad. Satu perbuatan yang jika dikerjakan dia akan melahirkan keburukan, melahirkan kerusakan, melahirkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, ulama mengumpulkan Bapak Ibu yang mulia, wala aqalla min sittina, tidak kurang dari 60 adror, bahaya, afat, kerusakan. Ketika seseorang tidak keluar daripada perbuatan syirik sekecil apapun ianya, Allah ancam dengan 60 perkara ini, Pak. Ini 60 kalau saya sebutkan semuanya sekali pagi ini maka tak cukup jam 10 baru selesai, Pak. Dan susunya pun belum keluar juga. Oh, udah ya, Pak. Saya ngaji di Mutmainah tuh yang kangennya sama susu Mbah Nasi Kun ini. Ya Allah, makasih ya, Pak. Panjang umur lah, Pak. Sukses. Mohon maaf, saya ini lagi pilek, Pak Haji. Udah 3 hari ini, Masya Allah. Semalam ngaji subuh, saya pilek begini, saya bilang ke ketua DKM, saya ini kayaknya nggak tahan sampai selesai. Tapi Masya Allah, Pak, disuruh nguat-nguatin sama Pak Haji itu, Pak Yai, aman, nanti setelah pengajian kita makan sarapan sop tulang. Langsung, Pak, sop tulang itu, langsung plong itu. Mudah-mudahan setelah pengajian ada yang ngajak sop tulang juga nih, Pak. Pak Haji ya. Enggak, ini bercanda aja. Kalau ada pun alhamdulillah, tak ada ya innalillah lah begitu, Pak. Jadi kembali kepada permasalahan yang kita bicarakan, yang kita bahas. Afatus syirki wa adroruh, situna afatin, 60 bahaya yang harus diketahui orang beriman supaya punya kekuatan, kuwatul ikhtiyat, kuwatus siyanah wa kuwatul himayah. Agar kita ini punya kekuatan untuk memproteksi diri, memproteksi keluarga. Sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan ini sekaligus menjadi sebentuk realisasi daripada ketika kita Allah merintahkan kepada kita, jagalah dirimu, keluargamu daripada api neraka. Termasuk menjaga keluarga diri daripada api neraka itu adalah himayah an jami'i syirki, himayatun nafsi anil wuku'i fi syirki, menjaga diri, menjaga keluarga supaya di tengah keluarga kita itu tidak ada sekecil apapun bentuk-bentuk kemusyrikan. Dan kemusyrikan itu luas, begitu banyak para ulama memberikan contoh-contoh amsal, memberikan gambaran-gambaran perbuatan yang jatuh dikatakan kemusyrikan, Pak. Kalau kami dulu di waktu kami kecil banyak contoh kemusyrikan. Yang terang-terangan itu satu perbuatan musyrik, Pak. Daerah kami dulu masih ada sebagian wilayah kalau musim bulan Suro itu mereka sedekah laut. Kami Pati, Pak, Juwana. Juwana sebelah utara itu kalau bulan Suro mereka ngelarung kerbau, bukan sapi, kerbau itu dipotong, Pak, kepalanya kemudian ditaruh nampan yang besar begitu, dikasih bunga, terus dilarung, dilepaskan ke tengah laut. Itu satu syirik. Kedua, tabdzir. Kepala sapi itu kalau digulai, Pak, dicuacah, dikelotokin, itu lama juga keceknya terang awak itu, Pak. Malah dilarung. Katanya ditanya, siapa yang mau makan sapi itu? Kaki danyang, nini danyang, ini pelet, mak lampir, grandong yang tengah laut itu makan semua itu nanti, Pak. Itu keyakinan yang batal, za'mun batil. Ini salah satu contoh kemusyrikan yang nyata, yang sharih, Pak. Dan ada kemusyrikan-kemusyrikan yang terselubung, asyirkul khafiyyu. Nah, tapi pada intinya semua bentuk perkara musyrik ini madzmun, Pak. Mazmumatun inda syar'i, tercela daripada sisi syariat Islam. Nabi tidak ridho melihat umatnya ini jatuh dalam kemusyrikan. Maka Nabi 13 tahun tungkuh lumus membentengi umat,
Gorsul ummah, menanamkan al-i'tiqad al-jazim, kekuatan i'tiqad, keyakinan yang begitu kuat, supaya apa? Kita bisa memiliki kekuatan al-himayah, protektif, preventif atas diri dan keluarga, supaya bisa menjauhkan daripada semua bentuk daripada kemusyrikan. Nah, apa bahayanya? Wa kama ulima indal ulama, sebagaimana hal ini sudah diketahui oleh para ulama baina hadil ummah. Satu, bahwasanya dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Satu-satunya dosa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah itu dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh seorang umat manusia selama dosa itu adalah dosa syirik, Pak. Mamata ala syirki, barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah, famak'aduhu finnari khalidan abadan fiha, barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah, matinya musyrik, maka tempatnya famak'aduhu finnari, maka tempatnya kelak di neraka, khalidan abadan, dia akan berkekekalan selama-lamanya di neraka. Wala yakfirullahu, dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa Allah mengulang 2 kali, Pak, dengan kalimat yang sama. Pertama surah An-Nisa 48, yang kedua surah An-Nisa 118. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang berbuat kemusyrikan, maka intinya hakikatnya dia sedang mengumpulkan, membangun dosa-dosa yang besar. An-Nisa 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka sesungguhnya benar-benar dia telah tersesat sejauh-jauhnya, telah tersesat sejelas-jelasnya kesesatan. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa. An-Nisa 48, An-Nisa 116, Bapak Ibu yang mulia. Kalimatnya hampir sama. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman azima, dia melakukan dosa yang gede, bahkan a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Hatta qala al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi fi kitab Al-Kabair, berangkat dari begitu banyak keterangan baik itu ayat Al-Qur'an atau sunnah hadis Nabi, Al-Imam Az-Zahabi mengumpulkan dosa-dosa besar dan meletakkan asyirku, kemusyrikan itu a'la an jami'i marotibid dzunub, dosa yang paling tinggi itu tingkatannya dosa syirik, Pak. Maka dalam surah An-Nisa 116 Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, sebesar apapun ianya. Apakah dosa zinakah ianya? Masih ada kemungkinan ia terampunkan kesalahannya kelak di hari kiamat. Apakah ba'da azabi, setelah dia disiksa terlebih dahulu di neraka jahanam sekian lama, baru kemudian Allah angkat, Allah keluarkan, nanti diampunkan baru masuk surga. Itu nanti haknya Allah, Pak. Tetapi intinya semua dosa selain dosa syirik itu makfurah, berpeluang diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Nah, kecuali siapa? Illa man taba wa aslaha wa amina wa amila sholiha. Kecuali orang yang pernah melakukan kemusyrikan terus bertobat, memperbaiki imannya, melakukan amal ketaatan, kesolehan, dan dia tidak kembali kepada kemusyrikannya, maka dia tidak musyrik lagi. Walakinnahu mu'min, akan tetapi ia digolongkan pada orang yang beriman, Pak. Nah, kita lihat bahayanya sekarang. Fa inna syirka, maka sesungguhnya kemusyrikan itu, Pak,
Yamna'ul mar'a, dia akan mencegah pelakunya minas sabati, dari sifat keteguhan. Kapan keteguhan ini akan terhalang? Fit dunya, ketika di dunia, wa fil akhirati, dan ketika masih di akhir, dan kelak ketika sudah di akhirat. Orang yang tidak bertobat dari sekecil apapun bentuk kemusyrikan, maka dia akan tercegah, Pak. Mamnu, dia terhalang. Yumna'u anhu, dicegah daripada mana? Daripada dirinya as-sabatu, yaitu sifat sabat. Mahwa sabat. Apa itu sabat? Sabat itu terjemahnya keteguhan, Pak. Keteguhan yang ada fi sodril mar'i, di dadanya, keyakinan, keimanan. Keteguhan di dalam perkara keimanan, i'tiqad dan jaziman. Ini akan sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Mayyusyriku billah, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka asabat ini sedikit demi sedikit akan keluar, Pak. Yakhruju min qalbi, bersamaan dengan masuknya perbuatan musyrik, maka sifatu sabat, asabat itu keteguhan. Dan keteguhan itu penting loh Bapak Ibu. Orang yang kalau nggak punya keteguhan, dia tak punya prinsip. Tidak ada idealisme, makanya dia gampang terombang-ambing, gampang tersesat. Ada aliran ini ikut aliran ini, ada aliran baru muncul ikut aliran itu lagi yang baru muncul. Dia tidak punya keteguhan, Pak. Macam-macam. Maka as-sabatu huwa amrun muhim minal umur al-muhimmah fi hadzal dini bittifaqil ulama'i. Makanya ulama sepakat memiliki sifat keteguhan itu sangat penting, Pak. As-sabatu fid dunya was-sabatu fil akhirati. Bapak Ibu, mengusahakan sifat keteguhan ini adalah perkara amrun wujub, perkara yang wajib. Alladzi yukallifuhullahu ala jami'i ibadih, yang dibebankan oleh Allah kepada semua hambanya untuk mengusahakan agar kita ini punya sifat sabat, keteguhan dalam memegang keimanan, keteguhan di dalam memegang prinsip kehidupan Islami, keteguhan di dalam ketika membawa keyakinan. Itu namanya as-sabat. Nah, kalau ada orang kok jatuh kemusyrikan sekecil apapun, nah sifat keteguhannya ini akan semakin lama semakin hilang, Pak. Nah, kalau dia sudah hilang, maka bahaya. Di sini letak masalahnya, Bapak Ibu yang mulia. Yamna'us sabat au yumna'u anhu as-sabatu. Dihalangkan oleh Allah sifat prinsip keteguhan dalam hatinya itu tercabut, kecuali dia bertobat. Jadi asyirku yamna'us sabata, mencegah as-sabat fid dunya wal akhirah, atau yamna'ul mar'a minas sabati fid dunya wal akhirati. Nah, kita lihat perjalanan keteguhan hidup ini sejauh manakah Bapak Ibu jamaah yang mulia, yang ianya harus kita usahakan, dan apa manfaat sifat keteguhan ini dalam kehidupan keimanan kita waktu kita masih di dunia, mengiringi perjalanan kita masuk alam barzakh, mengiringi kehidupan hari kebangkitan, mengiringi hari penghisapan, dan sampai kita diampunkan atau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang pertama, as-sabatu fid dunya. Dosa syirik Bapak Ibu yang mulia, pertama yang dirusak keteguhan di dunia. Mahwa ma'au makna sabati fid dunya. Apa arti sabat? Keteguhan dalam hidup di dunia. Wa amma sabatu fid dunya al istimraru fi tariqil hidayati. Orang dikatakan punya keteguhan, itu artinya orang yang istiqomah berada di atas jalan petunjuknya Allah. Al istimraru fi tariqil hidayah. Hidupnya selaras dengan petunjuknya Allah. Perilakunya sejalan seirama dengan keinginan Allah. Perbuatannya selalu mengikut sunnah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ini namanya as-sabatu fid dunya, istimraruhum, sabatnya mereka, istimrar, kontinuitasnya mereka di dalam ketika berada di atas jalan petunjuknya Allah.
wal iltizamu bimuqtadiyati hadat tariqi. Satu, istiqomah di jalan hidayah. Kemudian dia istiqomah mengamalkan konsekuensi di atas jalan hidayah. Yaf'aluna ma amarallahu, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dicegah daripadanya ditinggalkan. Mereka meninggalkan yang dilarang, melakukan yang diperintahkan. Itu as-sabat, dan konsistensinya di atas itu, Pak. Maka konsistensi seseorang di atas perintah Allah, konsistensi seseorang di atas meninggalkan larangan Allah, maka itu namanya as-sabat, keteguhan. Nah, orang yang musyrik ini tidak ada, Pak. Konsistensi di dalam melakukan perintah Allah itu tidak ada. Maka kemusyrikan akan menghalangi ibadah. Kemusyrikan melemahkan iman. Kemusyrikan akan menjadikan orang wujudul kaslani. Dia malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena dia merusak. Karena walahul afat, dia punya sebab-sebab kerusakan. Maka yang pertama, dia mencegah daripada seseorang supaya tidak punya keteguhan. Artinya apa? Supaya tidak punya istiqomah di dalam ketika menjalankan perintah Tuhannya. Ini yang pertama, Pak. Nah, asabatu inda yaumil akhiri. Satu, sabat, keteguhan dalam prinsip ketika masih di dunia. As-sabat ini juga nanti akan mempengaruhi kehidupan kita ketika kita masuk alam akhirat. As-Suyuti mengatakan, wa awwalu manzilatin min manazilil akhirati al-qabru wal barzakhu. Sepakat ulama, kama qalahu al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kehidupan akhirat pertama kali rumah yang dikatakan rumah akhirat itu kematian, Pak. Alam kubur. Awwalu manzilatin mimana zilil akhirati huwa al-qabru awil barzakhu. Jadi pertama kali rumah akhirat yang harus dilalui oleh orang beriman itu pertama adalah kuburnya. Nah, sebelum masuk kubur ada proses pintunya. Wa amma babu dukhulil qabri wa huwa al-maut, dan pintunya itu kematian. Babu dukhulil mar'i fil qabri, untuk masuk barzah itu harus lewat kematian. Ai bimakna babu liqa'illah, pintu untuk bertemu dengan Allah itu hanya satu, kematian. Nah, dari dua perjalanan, satu menghadapi kematian, kedua ketika memasuki alam barzah, maka sabat ini penting, Pak. Artinya bagaimana? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Allah akan menganugerahkan kepada orang beriman yang tidak pernah menyekutukannya dengan qaulun sabitun, qaulan sabitan, keteguhan dalam ucapan, keteguhan dalam i'tiqad, keyakinan. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dan ini juga dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya, Pak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan, orang ketika sakaratul maut, Bapak Ibu yang mulia, qabla qudumil malakil maut, sebelum datangnya malaikat yang mencabut nyawa, itu diawali dengan bimaji isyaitoni laknatullahi alaih. Jadi sebelum dipastikan datangnya malakul maut atau malaikat Israel, orang yang mustakhdor, orang yang sakaratul maut ini terlebih dahulu diuji oleh Allah dengan datangnya setan laknatullah. Bimaji isyaitoni laknatullahi alaih. Seperti apa bentuknya? Nabi sebutkan kasurati ahli, menyerupai bentuk keluarganya. Bisa aja kasurati ummihi, kasurati abihi, kasurati zaujati. Disebutkan oleh baginda Rasul, tidak menutup kemungkinan setan ini menyerupai bentuk salah satu keluarganya. Bisa menyerupai anaknya, bisa menyerupai suaminya kalau perempuan, kalau laki-laki bisa menyerupai istrinya atau orang tuanya, emaknya, bapaknya.
ala surati ba'di ahli. Fayajlisu inda janibi ra'sil abdi. Setan ini mengambil posisi di sebelah kanannya kepala orang yang sakratul maut. Daqaiqul akhbar. Nah, ketika dia telah duduk di sebelah kanan, wa ma'ahu kindilun minal ma', setan ini membawa satu teko yang berisi air, Pak. Wa yukharrikuhu, dan teko ini digerak-gerakkan oleh setan itu. Sehingga keluar sautul ma'nya, suara airnya klucak klucuk begitu. Wa amma halul abdi inda sakaratil mauti fi halik kharikil kabdi wasiddatil atasi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakaratul maut itu limpahnya terbakar, dadanya tercekat, panas menyebar seluruh badan, haus yang luar biasa. Wa hadza huwa bala'un azim. Ini termasuk ujian yang besar, Pak. Last minute terakhir. Ahwalus syaiton inda taslibil imanil abdi. Di mana setan tidak ridho kalau ada orang beriman mati dengan keimanannya. Maka setan berupaya, mukhawalah, punya upaya untuk apa? Li ikhrajil imani min qalbil mar'i, supaya iman ini keluar, Pak. Dirayunya orang yang sakratul maut itu, Pak. Idza kanal abdu mu'minan, ketika orang yang akan sakratul maut ini beriman, maka Allah berikan himayah, penjagaan. Apa ianya? As-sabatu, kekuatan. Maka faqala syaitanu lihadal abdi, maka setan berkata, ya fulanu ibna fulan, ya fulanu ibnu fulan, wahai fulan, kalau engkau ingin air ini, maka ikutilah apa yang aku inginkan. Apa yang harus kau ikuti? Fakul bi anna ilaha kasnaini, katakan bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu dua. Wallahu huwa ilahuka wa ana ilahuka sani. Apa kata setan? Katakan wahai fulan bahwa Allah itu Tuhanmu, dan kau punya Tuhan yang kedua, itu aku, kata setan. Ketika mayat ini orang ahli syirik, orang yang ahli kemusyrikan, maka Allah tidak memberikan as-sabatu fil qauli fil qalbi, Allah tidak akan memberikan ketetapan, kekuatan lisan atau kekuatan iman di dadanya. Maka orang tersebut wal iyadu billah kemudian mengiyakan apa yang diinginkan oleh setan yang menguji keimanannya di akhir hayatnya. Wal iyadu billah, maka yamutu ala su'il khotimati, dan orang itu meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kenapa? Bighairi sabati, karena dia tidak punya keteguhan. Kenapa tidak punya keteguhan? Waktu hidupnya tidak pernah bertobat daripada dosa, mungkin dia pernah melakukan kemusyrikan. Ini salah satu contoh. Kenapa kita ini diperintahkan untuk menguatkan keimanan, menjaga tauhid kita hanya kepada Allah, menjauhkan semua bentuk kemusyrikan, karena kemusyrikan itu merusak, mencegah, menghalangi, yamna'ul mar'a minas sabati fid dunya, menghalangi dari keteguhan kita di dalam ketika kita di dunia, terutama ketika sakaratul maut. Nah, ketika kita tidak pernah melakukan kemusyrikan atau bertobat dari semua bentuk dosa syirik dan meninggalkannya totalitas, maka kita akan diberikan oleh Allah ketetapan, sehingga Pak, diuji oleh setan sekalipun, maka kita tidak akan pernah goyah, Pak. Nah, ini proses di mana ketika kita akan sakratul maut menghadapi kematian. Nah, sahabat ini tidak hanya kematian, Pak. Dosa syirik ini menghalangi sahabatnya nanti kita di alam barzah. Apa sabda Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah manusia itu meninggal, dimasukkan dia dalam liang lahat, dikubur dia, ditimpa dia dengan tanah, faja'ahu malakani, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Fayas'alani, maka malaikat ini kemudian datang kepada mayit itu, dan malaikat bertanya akan perkara-perkara pokok di dalam alam barzahnya.
Ini hadisnya sahih. Hadis yang menjelaskan tentang wujudu su'alil qabri, yang akan adanya pertanyaan kubur, yang dikatakan su'alul malaken, pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir. Ini i'tiqadu ahli sunnah wal jamaah, wajib diimani akan adanya pertanyaan dua malaikat, su'alul malaken, dan adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Orang yang tidak pernah melakukan kemusyrikan, ketika dua malaikat ini datang untuk menanyakan perkara pokok dalam alam barzah, Allah anugerahkan kekuatan as-sabat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti. Allah kuatkan lisannya untuk menjawab pertanyaan malaikat dua ini, Pak. Man rabbuka, madinuka, hal arafta bihadar rajuli, bukan man nabiyuka, hal arafta bihadar rajul, siapa Tuhanmu, apa agamamu, sejauh manakah engkau kenal dengan laki-laki ini yang dimaksud Rasulullah. 3 pertanyaan, salah satu soalin. 3 pertanyaan ini dibentangkan oleh malaikat mungkar wa nakir. Idza kanal mayyitu mu'minan, apabila mayit ini orang beriman, bukan ahli syirik, maka faqala, maka dia akan menjawab dengan lisanan sabitan, menjawab dengan lisan yang teguh, lisan yang mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Walakinna idza kanal mayyitu kafiron au fasikon au musyrikan, kalau mayat ini musyrik, ahli fasik, ahli dosa besar, orang yang kafir, maka faqala, Nabi sebutkan, maka dia menjawab mah bahasa Arab. Orang kami jawab bilang buh, orang ruh. Sopo malaikat, tanya malaikat, sopo pangeranmu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, mah tidak tahu. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Li'annahu ghairu sabat, dia tidak punya keteguhan. Dan ketika idza kanal mayyitu lam yujib bihadas su'ali min su'alil malakin, kalau orang di alam kubur kok enggak bisa jawab pertanyaan malaikat, apa yang dilakukan? Fadorobahu, maka malaikat akan memukulnya bimit rokotin, dengan palu minal hadidi yang terbuat dari besi. Jadi mayat kok nggak bisa jawab pertanyaan kubur, malaikat akan mukul kepalanya, Pak. Dengan apa? Bimit rokotin, dengan alat pemukul minal hadidi yang dibuat dari besi. Nabi sebutkan dasarnya alat pukulin lauduribal jibalu fasoro turoba. Kok seandainya gunung Uhud itu kok dipukul pakai alat pukulnya malaikat untuk memukulin orang di alam barzah, maka gunung Uhud itu fasoro turoba, akan jadi debu yang berterbangan, Pak. Bukan jadi batu kerikil, fasoro turoba, dia jadi debu, Pak. Habaan mansuro, seperti debu yang berterbangan di bawah angin. Saking dasarnya almit rokoh fi alamil barzah, palu yang sangat besar dan sangat kuat dihentakkan di kepala mayat itu, Pak. Maka berkecelah dia, balik utuh lagi, dipukul lagi. Nah inilah azabul qabri liman lam yujib bisu'alil malakain, orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa menjawab? Ghairu sabit, mereka tidak punya keteguhan. Kenapa tidak punya keteguhan? Karena dulu pernah melakukan kemusyrikan, walam yatub minhu, dan dia tidak bertobat dari kemusyrikan itu, Pak. Jom, Bapak Ibu yang mulia, ini yang pertama. Afatus syirki wa adroruh min sitina afatin, dari 60 bahaya syirik itu, ini yang paling pertama. Yamna'ul mar'a minas sabati fid dunya wal akhirati, tercegahnya seseorang dari keteguhan iman ketika di dunia, ketika menjelang mati sakaratul maut, ketika dimasukkan ke liang lahat alam barzah, yang berikutnya inda yaumil ba'si, ketika di hari kebangkitan. Maka orang-orang yang tidak melakukan kemusyrikan, yub'asuna min kuburihim wa wujuhuhum kal qamar, disebutkan dalam satu riwayat,
Orang yang tidak pernah melakukan kemusyrikan atau pernah melakukan kemusyrikan tapi bertobat, wa yatubu minhu, dia bertobat totalitas, nanti kemudian di hari kiamat dibangkitkan, wa wujuhuhum kal qamari kal badri, wajahnya seperti rembulan bulan purnama, Pak. Istanarat wujuhuhum, wajahnya bercahaya, enggak burak, Pak. Kenapa? Kemusyrikan itu memadamkan cahaya wajah. Perbuatan syirik memadamkan dan menggelapkan hati, memadamkan nurul wajhi, terutama di hari kiamat. Nah, kita yang tungkuh lumus menjaga diri, himayatun nafsi wa ahli, sianatun nafsi wa ahli an jami'il syirki, yang kita tungguh lumus menjaga keluarga diri supaya tidak jatuh dalam kemusyrikan, nanti kita dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat yaumul ba'ats bersama anak, istri, keluarga kita, dan wajah-wajah kita ini Masya Allah kal badri kal qamari, seperti rembulan di bulan purnama. Istanarat wujuhum, wajahnya bercahaya, wajahnya tidak gelap. Yaumat tabyadul wujuh, inilah wajah-wajah yang putih bersih, wajah yang bersinar, wajahnya ahlul imani, wajhu ahli tauhidi, wajahnya orang yang beriman dan wajahnya orang ahli tauhid, Pak. Nah, siapakah yaumat taswaddul wujuh, wajah yang hitam di hari itu? Wajahnya orang-orang kafir, wajahnya ahli syirik, itu wajahnya gelap karena kemusyrikan. Li'anna syirka, kemusyrikan itu menggelapkan hati, memadamkan cahaya wajah. Ini Masya Allah, Pak. Ini yang harus kita usahakan, Pak. Kenapa 13 tahun itu Nabi sampai mengalirkan darah, menghabiskan harta benda, tidak pernah istirahat nyenyak. Beliau memikirkan bagaimana manusia ini terbebas dari semua bentuk kemusyrikan, terbebas dari semua bentuk kekufuran, berubah menjadi soro ahli tauhid, soro ahli iman, menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Inilah upaya dakwah Nabi periode Mekah 13 tahun, supaya orang meyakini Allah satu-satunya ilah, tidak menyekutukannya dengan apapun, dan tidak menjadikan tandingan kepadanya dalam bentuk apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ini Bapak Ibu yang mulia. Jadi mentauhidkan Allah itu penting. Menduakan Allah dalam ketaatan, menduakan Allah dalam iktikad keyakinan, ini sangat dicegah. Jadi asabat ini yang dirusak. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, min afati syirki wa adrari, asaniyah, yang kedua sekarang. Wa anna syirka, kemusyrikan itu minas sababil a'dzam, asbabil a'dzami, atau asbabul a'dzamu. Syirik itu merupakan sebab yang paling besar, Pak. Li husulil kurubat, yang melahirkan kecemasan, Pak. Ruwetnya kehidupan, al khusnu wal ghammu alladzi ya'khudhu bin nafsi. Orang yang jatuh dalam kemusyrikan, yakinlah hidupnya tidak akan pernah tenang, Pak. Diliput kesedihan, diliput masalah yang tidak kunjung jua selesai. Orang yang hidupnya dengan penuh kemusyrikan itu tidak akan pernah mendapatkan itmi'nanu fi hayati. Itu sudah janji Allah, Pak. Saya masih ingat waktu kami masih kecil, Pak. Saya nggak usah cerita di zaman sahabat, yang kita bisa menyaksikan. Di kampung kami itu di Juwana ke utara ada namanya Pulau Seprapat. Seprapat itu seperempat. Pulaunya di tengah laut. Juwana ke utara, Pak. Nah, di Pulau Seprapat itu ada hantu, Pak, yang diyakini bisa mendatangkan kekayaan. Pulau Seprapat dijaga oleh para kera. Dan itu banyak, Pak, yang sukses. Orang yang datang ke sana, bersekutu dengan hantu di sana, pulang itu sukses. Usahanya, bisnisnya, hartanya berlimpah. Tapi saya perhatikan,
Saya sering mengamati yang dikasih tahu orang tua, ini ngambil pesugihan, ini pesugihan, ada tandanya, ada kodenya. Dan itu betul Pak. Rumahnya selalu ada garis kain merah. Itu bersekutu dengan hantu yang ada di Pulau Seprapat. Hidupnya kaya raya, tapi saya melihat, memperhatikan, tidak pernah orang-orang itu hidupnya tenang Pak. Ada aja musibah. Punya pabrik 2 gudang, gudangnya kebakar. Ada aja nanti anaknya mati tiba-tiba, macam-macam musibah. Artinya kemusyrikan itu tidak pernah mendatangkan kenyamanan dan keamanan Pak. Itu janji Allah Pak. Bersekutu. Dan di kampung Jawa sana banyak, Pulau Seprapat, Gunung Kawi, itu contoh-contoh kemusyrikan. Dan orang yang balik dari tempat-tempat seperti itu tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Itu sudah janji Allah Pak. Karena Islam datang membawa syariat yang kamilah, wasyamilah, al-kumul wasumul. Semua bentuk-bentuk kemusyrikan mardud, tertolak dalam agama Islam. Maka kalau ada orang mengambil jalan pintas, apapun itu ia bentuknya, maka dia akan tertolak. Maka Allah melaknatnya, la'anahullah. Kalau Allah sudah melaknatnya, maka hidupnya tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Walaupun berlimpah harta Pak. Yakinlah itu Pak. Nah ini yang kedua, as-sababul a'dhamu li khusulil kurubat ay minal ghammi wal khuzni, kesedihan, keruwetan, walaupun secara dohir mungkin hartanya banyak, tapi secara batiniah, ketenangan, kenyamanan, keamanan belum tentu jaminan Pak. Ini sudah wa'dullah wa wa'iduh, ini janji dan ancamannya Allah. Maka disebutkan dalam surah Toha ayat 124, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia menyekutukan aku, ingkar kepadaku, kufur kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka aku akan berikan dia kehidupan yang sempit. Sempit ini tidak hanya dari sisi materi Pak, mungkin materinya meluas, berlimpah, tapi kadang hatinya yang disempitkan oleh Allah, pikirannya yang disempitkan oleh Allah, doikul fikra, doikus sadri. Suara apa? Udah bisa Pak? Pak Amri, udah bisa? Baru dapat 2 Pak. Saya lagi semangat-semangatnya jelasin begini, padahal saya ini udah mau tumbang aja Pak. Tapi Masya Allah, ini masih 60, berarti baru 58 loh Pak. Gimana Pak Amri? Mau diselesaikan pagi ini semua? Jangan. Oke, ini hanya pengantar aja Pak. Ini baru mukadimah. Saya hanya mengajak, menghimbau, ada kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan akhirat. Sehebat apapun nikmat dunia, belum ada perbandingannya dibanding nikmat akhirat. Jadi sekecil apapun kemusyrikan ini, jom kita kaji apa-apa bentuk kemusyrikan, seperti apa cara menghindarinya, jenis-jenisnya, supaya apa? 60 perkara ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita sama-sama menjadi ahlul tauhid, ahlul iman, orang yang dikatakan ahlul jannahnya Allah, orang yang diridhoi oleh Allah. Itu aja tujuan kami Pak. Nah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kelak di hari kiamat kita bersama-sama kumpul kembali dalam naungan keridhaan Allah, fi dhillihi, di bawah naungannya, yang fi yaumi, di hari yang la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang mulia, barangkali ada pertanyaan. Pak Amri mau bertanya? Yang lain Pak, sebelah kiri. Baik, karena Bapak Ibu tidak ada yang bertanya juga, saya lihat. Baik, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqi wal hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.